Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nisa dengan NIM 20221037031109 dari kelas pemodelan simulasi data A. Nah, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil proyek atau core saya untuk menggugurkan penugasan UTS di pemodelan dan simulasi data. Nah, di sini sebelumnya saya juga menggunakan course dari MyScale, di mana course kali ini itu kami disuruh mencari studi kasus sendiri, di mana studi kasus yang saya gunakan itu adalah antrian online atau bagaimana pemodelan atau bagaimana membuat model untuk membuat antrian online untuk membeli tiket itu lebih dia lebih tertata atau dia lebih baik. Nah, untuk yang pertama, jadi laporan ini merupakan bagian dari proyek pemodelan data dan simulasi pada platform MySkill, di mana proyek ini sebenarnya bertujuan untuk mensimulasikan sistem antrian atau queue system dalam skenario pembelian tiket konser secara online. Dalam kehidupan nyata, antrian seperti ini pasti sering terjadi kan. Kalau misalkan kayak dia itu lagi banyak artis-artis atau uh, apa namanya lagi banyak peminatan tinggi kayak misalkan artis K-pop atau artis lainnya. Dan sistem ini juga saya upayakan atau saya coba untuk dapat dianalisis dengan meningkatkan efisiensi pelayanan. Jadi, simulasi ini itu akan dilakukan dengan pendekatan berbasis waktu, kedatangan pengguna, dan waktu transaksi, dan dengan tiga server tersedia untuk melayani pengguna. Model ini juga mampu untuk menunjukkan dinamika waktu tunggu dan beban kerja pada masing-masing server. Nah, untuk analisanya sendiri ini, dia itu tujuannya itu apa saja sih? Jadi dia pertama itu adalah kita nyimpulin skenario dari pembelian tiket online dengan server terbatas. Lalu kita menghitung waktu tunggu pengguna sebelum dilayani, menganalisis distribusi beban kerja pada server, memberikan gambaran efisiensi pelayanan dalam sistem antrian. Lalu kita lakukan pre-processing data, di mana pre-processing data ini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam menjalankan sebelum menjalankan simulasi antrian, di mana ini tuh merupakan tahap di mana kita bisa membuat data sintetis yang mewakili kondisi nyata pembelian tiket secara online. Kayak jumlah penggunanya kita atur 100 orang misalkan yang disimulasikan, terus waktu kedatangan itu berapa, terus waktu transaksi, terus waktu sistemnya dijalankan itu pada tepat pukul berapa. Terus kita masukkan itu ke dalam data frame agar itu bisa dieksekusi dengan baik. Kayak di data frame itu kita punya DF user yang isinya user ID, access time, transaction time. Lalu kita lihat di hasil simulasi dan analisis. Jadi kita bisa lihat di simulasi pelayanan, kalau misalkan simulasi pelayanan itu dengan dilayani oleh tiga server itu bisa menghasilkan hasilnya itu nanti dikumpulkan di data data frame transaction, di mana itu isinya adalah waktu akses, waktu mulai, waktu tunggu, dan nomor service yang dilayani. Nah, ini contoh tiga data pertama contoh dari hasil pemodelan yang saya lakukan. Ini juga contohnya dan collab-nya bisa diakses langsung di sini. Kemudian output di atas ini merupakan hasil kode dari pemodelan yang saya simpulkan. Kemudian untuk analisis waktunya, jadi kita tahu kalau misalkan dari antrian online itu kan punya beberapa analisis waktu tunggu. Nah, untuk analisis dari hasil simulasi itu kita dapat kalau misalkan dengan antrian online, apa saya kayak dengan antrian tiket online itu satu orang dengan tiga server itu bisa 38 97 detik, dan distribusi waktu tunggu. Jadi di bawah ini saya pakai histogram untuk menunjukkan mayoritas pengguna yang memiliki waktu tunggu rendah di bawah 100 detik. Namun ada beberapa yang menunggu lebih lama karena menunjukkan efek bottleneck ketika semua server sibuk. Jadi kalau misalkan kayak lebih banyak atau misalkan lagi banyak pengunjung, itu bisa jadi bottleneck atau dia kewalahan gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Maksudnya mohon maaf, ini distribusi atau visualisasinya. Kemudian kita analisis lagi beban servernya. Kan tadi ada tiga. Jadi kita ngelihat jumlah pengguna yang dilayani oleh tiap server. Jadi distribusi pengguna pada masing-masing server itu relatif seimbang karena menunjukkan pembagian tugas yang efisiensinya sama. Nah, lalu apa sih yang disimpulkan oleh pemodelan ini? Jadi dari simulasi dan analisis ini kita bisa simpulkan bahwa sistem antrian dari tiga server itu mampu menangani 100 pengguna secara efisien dengan rata-rata waktu tunggu berada di bawah 1 menit. Hasil simulasi
tadi kan setelah hasilnya tuh kayak 38 sekian kan. Nah, hasil simulasi ini menunjukkan bahwa pembagian pengguna ke masing-masing server berlangsung secara seimbang dan mencerminkan kinerja untuk sistem yang optimal dalam mendistribusikan beberapa layanan. Selain itu, simulasi ini juga atau pemodelan ini juga itu memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan memasukkan sebagai faktor tambahan berbagai kemungkinan pengguna meninggalkan antrian akibat waktu tunggu yang terlalu lama. Jadi kalau misalkan dia itu lagi rame, itu bisa jadi ada beberapa pengguna yang mungkin akan meninggalkan tempat dia memesan tiketnya secara online itu. Terus, penerapan variasi prioritas layanan maupun adanya batasan waktu operasional sistem, secara keseluruhan simulasi ini memberikan gambaran yang bermanfaat dalam mengevaluasi dan merancang sistem layanan online, baik untuk keuntungan pemesanan tiket konser, layanan pemesanan makan, maupun pelayanan publik lainnya. Jadi, selain dari pemesanan online, kode pembayaran ini juga bisa digunakan untuk pemesanan makanan, pemesanan layanan publik, dan berbagai sistem antrian lainnya. Nah, sekarang saya mohon izin untuk menampilkan kode yang saya buat. Jadi, ini untuk library-nya. Terus yang pertama kita generate synthetic data. Jadi, kita tentukan eh, dia itu eh dia itu kita tentukan datanya. Jadi kayak berapa end usernya, berapa interval interval arifnya, berapa waktu mereka tunggu dan segala macam. Terus kita asumsikan kalau misalkan loket tiket online itu terbuka jam 10. Lalu kita simulasikan tiket purchase, kita simulasikan dia itu kebelinya berapa. Lalu kita simulasikan transaksi tiket konser. Lalu kita print, kita visualisasi. Situ kita cari rata-ratanya dengan average weight. Lalu kita visualisasikan lagi dari distribusi waktu tunggu hingga kita distribusikan juga beban kerja server. Nah, setelah kita run ini, kita bisa dapat kalau misalkan user ticket purchase lognya itu seperti ini. Lalu untuk kita bisa lihat di sini end transaction waiting time sama servernya. Lalu kita bisa lihat untuk eh apa namanya untuk visualisasinya bisa dilihat seperti ini untuk waktu tunggu tiap pengguna. Nah, kalau misalkan untuk eh visualisasi untuk jumlah tiap server yang melayani itu bisa dilihat di sini. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.